BPD dan warga Lempuyang menolak Pilkades dilanjutkan dengan calon tunggal. Di Balai Desa Lempuyang yang dihadiri puluhan awak media, salah seorang anggota BPD menyampaikan sikap tegasnya menolak Pilkades dengan calon tunggal. Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021, telah diketahui, calon Kades Lempuyang nomor urut 02, Saipuddin telah berpulang ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui matlab. Karena berbagai pertimbangan Ketua Haholis dan segenap anggota BPD Lempuyang menolak dilanjutkannya Pilkades dengan calon tunggal. Saya mewakili Ketua dan segenap keanggotaan BPD menolak Pilkades Lempuyang dengan calon tunggal dilanjutkan. Selama pemilihan kepala desa dari berapa tahun sampai sekarang lah. Jadi calonnya 2 dan salah satu calonnya itu meninggal dunia. Kebetulan terjadi di desa. Pertama itu nomor urut 1 Bapak Adili dan kedua Bapak Saipuddin. Intinya kami sebagai panitia hanya pelaksana dari peraturan bupati ataupun peraturan tentang pemilihan pilkades serentak di Kabupaten Serang. Kami itu hanya melaksanakan apa tahapan-tahapan pilkades yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati dan juga peraturan lainnya, dari mulai penjaringan bakal calon sehingga didapatilah oleh kami ada 2 orang kontestan atau 2 orang calon yang mengikuti Pilkades di Desa Lempuyang di tahun 2021 ini dalam rangka Pilkades serentak di Kabupaten Serang. Setelah itu kami juga memverifikasi kelengkapan berkas kedua calon tersebut, dan keduanya alhamdulillah sudah memenuhi kelengkapan atau persyaratannya sebagai bakal calon kepala desa. Setelah itu tanggal berapa? Saya lupa tanggalnya. Pada akhirnya ada penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Kebetulan setelah penetapan calon kepala desa menjadi calon kepala desa, mungkin takdir mengatakan lain. Nah, salah satu kontestan atau calon kepala desa di Desa Lempuyang mungkin lebih disayang oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau panggil, beliau meninggal dunia, dan beliau adalah calon incumbent yang memang sudah 2 periode. Nah, salah satu kontestan ataupun calon kepala desa di Desa Lempuyang mungkin lebih disayang oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau panggil, beliau meninggal dunia, dan beliau adalah calon incumbent yang memang sudah 2 periode menjabat di Desa Lempuyang. Kalau Allah tidak berkehendak lain, mungkin pencalonan yang saat ini yaitu pencalonan beliau yang ketiga. Artinya setelah ada salah satu kontestan meninggal dunia, yang memang saya katakan di awal tadi, kejadian seperti ini yang pertama kali terjadi dalam pemilihan kepala desa, karena meninggalnya salah satu calon kepala desa itu setelah penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa. Kemudian merujuk di Perbuk nomor 3, ada di sini di pasal 53. Saya bacakan. Dalam Perbuk nomor 3 tahun 2021 ayat 1 berbunyi, calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50 ayat 3, pasal 52 ayat 9 tidak dapat mengundurkan diri. Terus pasal 53 ayat 2 berbunyi, dalam hal setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat calon kepala desa mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka tahapan tetap dilanjutkan dan hasil perolehan suara calon kepala desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dianggap tidak ada. Sekali lagi saya katakan bahwa mungkin sedikitnya ya bisa mewakili panitia, walaupun tidak hadir semua yang memang harus ketua ataupun wakil ketua yang mengatakan ini, demokrasi seperti ini. Saya mengatakan sekali lagi, kami hanya pelaksana dari aturan yang sudah ada. Intinya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesimpulannya pihak panitia akan tetap melanjutkan Ya. kegiatan pilkades ini, Pak. Adapun baik itu pihak keluarga yang meninggal dunia ataupun simpatisan ataupun pendukungnya, itu hak-hak mereka karena negara kita adalah negara demokratis yang memang dipersilahkan kalau memang ada hal-hal yang mengganjal ataupun hal-hal yang tidak puas tentang aturan-aturan ini, ada jalur-jalurnya seperti itu. Kalau misalnya untuk terkait dengan Perbup 3 pasal 53 ini, apa yang seperti dikatakan oleh saudara tadi, bisa melanjutkan ke PT UN seperti itu jalurnya. Kalau ada jalur lain selain itu, kayaknya belum ada deh. Iya. Seperti itu. Intinya kami tetap melaksanakan sesuai Perbup nomor 3 seperti itu. Adapun hal-hal yang seperti itu memang jadi dilema juga di kita. Anda tetap bagaimana juga semua itu masyarakat kita di dalam Puyang, dan kami berkeinginan bahwa proses pemilihan pilkades di Desa Lempuyang bisa aman, damai, dan tidak ada kendala ataupun suatu hal apapun juga. Oke, dengan ada hal seperti itu di luar dugaan manusia, karena ini terkaitnya dengan nyawa seseorang. Punten Pak, sekali lagi Pak. Tadi kan Bapak mengatakan dilanjut Pak ya. Dengan hasil dilanjut itu Pak, kami bisa nggak tahu hasil musyawarahnya sudah sejauh mana yang didukung sama pihak panitia maupun PPD, sudah semua yang dari pihak kecamatan ada nggak Pak? Kalau untuk pihak panitia, seperti yang saya katakan tadi, kita hanya pelaksana dari aturan. Kan hasil musyawarah gitu Pak. Iya. Ada ya Pak ya? Ada. Ya. Itu yang saya tanyakan gitu Pak. Hasil musyawarahnya seperti apa Pak? Kalau ini kan dilanjutkan gitu Pak. Benar Bang, mengenai pemungutan suara tertulis juga di Perbup nomor 3 itu harus terpisah karena mengingat mungkin aturan pemerintah dengan diberlakukannya PPKM darurat seperti itu. Jadi paling tidak menghindari kerumunan, walaupun terpisah yang namanya kerumunan di pemilihan kepala desa atau pemilihan apapun itu, pilpres atau pileg, kerumunan pasti ada gitu. Tapi itulah aturannya. enggak, maksudnya gini Pak, dalam arti pemungutan suara tersebut gini, ketika si almarhum memperoleh suara terbanyak dari si lawannya, terus yang sah itu gimana kan? Apakah tetap yang almarhum ini sah apa tidak suara tersebut? Itu tadi sudah saya bacakan di Perbup nomor 3 pasal 53 ayat 2 bahwa Kami anggap tidak demokratis bila pilkades dilanjutkan, ucap Matlab. Salah seorang panwas pilkades Lempuyang, H. Hilman Afat juga mengatakan dengan tegas sikap pribadinya, secara pribadi saya menolak pilkades Lempuyang dengan calon tunggal. Saya harap agar dibatalkan. Karena saya anggap bila tunggal nilai demokrasinya akan hilang, terangnya. Lebih lanjut H. Hilman mengatakan, bila pilkades ini dilanjutkan dengan acuan Perbup 53 telah menghilangkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Dari Serang, Banten, Fahroji bersama tim kontributor Berita 7 melaporkan.